Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat Anda semuanya. Ya, kali ini kipas angin Miyako dengan seri KAS 1606 ya. 16 inch baling-balingnya. Oke, posisinya saat ini sudah mati. Oke, dan di sini saklar menunjuk pada posisi 1, kabel sudah tercolok. Kita coba dan tidak ada getaran sama sekali ya, berarti sudah mengalami putus pada termofuse atau gulungannya ya, spoolnya. Oke, di sini posisinya sangat lembut ya, dalam artian untuk angker bus normal ya, namun tadi posisi saat dibawa di sini untuk baut plastiknya ini sudah terlepas sehingga besi kipas angin ya terjatuh ya, tertahan ya, jadi kemungkinannya menahan kipas angin ya, kemudian masih posisi tercolok sehingga panaslah spool dan putuslah termofuse. Oke, langsung saja saya coba membukanya. Semoga spoolnya tidak hangus, hanya mengalami putus pada termofuse. Tetap di channel saya 3 Putra Elektronik. Ya, untuk membukanya ya buat Anda pengguna ya, boleh kerja sendiri ya, boleh ya. Oke ya, jika tidak mau repot namun resiko ditanggung sendiri ya. Oke ya, cara membukanya cukup dengan angkat ke atas kemudian tekan ke dalam ya. Ya, jadi skun ini diangkat ke atas, kemudian skun yang dari plastik bagian belakang didorong ke dalam ya, kemudian tarik ya, lalu lepaskan baut untuk poros swingnya ya, dan kemudian melepas juga 4 buah baut ya, 4 buah baut sebagai penguat untuk bodi dari spool ya. Dan sepertinya tipe Miyako ini gulungannya sedikit kelainannya, paling sering mengalami putus pada bagian dalam sehingga kegagalan akan terjadi ya. Oke, saya buka saja langsung spoolnya, saya perlihatkan jenis spoolnya yang sering mengalami kegagalan. Ya, ini dia jenis gulungannya yang sering gagal ya, sering gagal. Oke, jika putus spoolnya ya game over biasanya ya, karena daripada harus membuka satu persatu yang mana putus, wah capek banget ya. Oke, mendingan langsung ganti mesin ya, semoga kali ini tidak. Oke, di sini ada bukan seperti ya, di sini ada komponen yaitu termofuse yang berbentuk hitam kotak ya. Silakan kita buka ini, kemudian kita lakukan pengukuran pada termofuse-nya. Jika putus maka boleh langsung dipelintir saja ya. Oke, boleh juga diganti, boleh langsung dipelintir. Namun jika dipelintir langsung artinya tanpa menggunakan termofuse lagi ya, harap sekiranya merawat kipas anginnya. Jika sudah sangat lambat atau mulai lambat, silakan mengganti kapasitornya ya. Kapasitornya boleh diganti sesuai dengan nilainya ya. Jika mengeras pada busnya, silakan dilakukan pergantian ya, bukan pergantian, pembersihan pada busnya. Selalu dibersihkan menggunakan thinner dan juga minyak mesin ya. Oke, itu tipsnya, dan sekarang saya akan lakukan pengukuran pada termofuse. Jika termofuse normal ya, maka spoolnya yang mengalami kerusakan. Oke, tutorial kali ini ya terkhusus mungkin buat user ya atau pengguna ya. Jika tidak memiliki avometer, solder dan lain sebagainya ya, silakan termofuse-nya yang kotak ini dikupas terlebih dahulu pengaman kawatnya, yaitu terbuat dari kain-kain ini ya. Oke, kemudian dilakukan pelintiran ya, ya. Setelah itu insya Allah sudah bisa normal ya. Namun diingat ya, jika memang termofuse-nya putus itu akibat panas berlebih ya, dikarenakan kipas ini tadi tertahannya untuk baling-balingnya karena terlepasnya baut plastik ini ya, mur plastik ini
Oke, dan perlu diingat sekali lagi bahwasanya jika sudah lemah putarannya maka lakukan pergantian pada kapasitor. Ya, kemudian bersihkan selalu bushingnya ya atau angkernya, jangan sampai melambat. Oke, dan selanjutnya di sini saya coba lakukan pengukurannya pada colokan ya setelah melakukan penyambungan pada termofuse sudah normal atau tidak atau terukur atau tidak ya. Ya, di sini kita lihat pada skala ohmmeter. Ya, di situ ada terlihat ya skalanya nilainya adalah sekian ohm. 535 ohm ya. Kalau tadi yakin pasti belum ada. Oke, dan selanjutnya saya coba pasang kembali, kemudian langsung mengecek apakah terputarnya sudah bisa normal. Jika lambat, maka segera lakukan pergantian pada kapasitor. Oke, tetap di channel saya buat Anda para pengguna. Ya, setelah Anda membaut 4 buah baut pada bodi dari kipas angin ini, bodi spool ya. Ya, kemudian bila mana sedikit agak keras kurang lembut pada saat Anda putar angkernya, ya saat Anda putar angker masih kurang lembut ya, maka boleh diketuk ya, diketuk daripada bodi mesin. Ya, dipukul sekali ya, kemudian rasakan kelembutannya ya bila sudah dibaut ya sesuai presisinya. Oke, lanjut kembali saya ingin mengingatkan ya bahwasanya sebaiknya Anda lakukan pergantian termofuse ya yang dipelintir tadi. Ya, namun jika Anda bisa merawat kipas angin dalam artian bila lambat langsung segera ganti kipas ya, kemudian di sini bila angkernya keras ya maka bersihkan bus dengan memberikan thinner atau bensinnya, membuka karatnya, juga memberikan minyak mesinnya atau oli atau pelumas lainnya pada bushingnya ya. Oke, dan selanjutnya matikan ya kipas angin bila sudah tidak digunakan. Oke, saya coba melakukan pengetesan. Saatnya saya berikan untuk tipsnya untuk membersihkan angkernya atau asnya. Ya, buka tutupnya, tutup plastik, buka, kemudian di sini pada asnya ya, pada bushing ya kita berikan minyak pembersih, thinner atau bensinnya boleh ya di tengah-tengahnya. Ya, maka setelah itu akan terbuka karatan bila keras ya, bila keras angkernya atau asnya, bila keras ya lakukan pembersihan dengan demikian. Ya, kemudian di bagian belakang juga ada lepas alat swingnya ya, gear swingnya dilepas, kemudian juga diberikan minyak pembersih. Oke, selanjutnya saya coba lakukan pengujian apakah mengalami pelambatan. Jika terjadi pelambatan maka pergantian kapasitor harus dilakukan. Oke, saya coba ya, lepas dulu untuk posisi swing, dan ini belum dibersihkannya untuk kipasnya, saya uji saja dulu sementara. Ya, dua penyebab kipas angin mengalami kerusakan. Yang pertama, kerasnya kipas, angker atau busnya mengalami kerusakan. Oke, dan juga yang kedua yaitu kapasitornya ya. Kapasitornya mengalami kelemahan sehingga kipas juga akan mengalami putus pada bagian spool atau termofuse-nya ya. Jadi dua penyebab. Bila diputar ini lambat maka lakukan pembersihan. Kemudian jika diputar ini bagus ya maka lakukan pengecekannya pada kapasitor atau pergantian pada kapasitor. Jika kapasitor normal ya kemudian goyangnya kocak pada angkernya maka lakukan pergantian pada bushing ya. Oke, kita coba tes posisi kapasitor, bukan posisi kapasitor ya, posisi saklar pada 1.
dan kita on kan. Ya, ini posisi 1. Apakah cukup kencang? Sepertinya agak lambat. Posisi 2, posisi 3. Ya, kencangnya pada posisi 3. Ya, dan sepertinya saya merasakan sedikit berkurang anginnya ya. Oke, jadi langsung saja lakukan pergantian pada kapasitornya. Ya, dengan pergantian kapasitor maka finish ya. Oke, untuk kapasitor 1,5, ada 1,2, ada 2 ya. Di sini saya melakukan pergantian kapasitor ya karena sudah posisi melambat seluruhnya. Ya, bagaimana cara mengetahui kapasitornya bermasalah? Ya, bila kecepatan 1 tidak bisa terputar, kecepatan 2 tidak bisa terputar, ya nanti pada kecepatan 3 ya baru bisa terputar, itu pun posisinya lambat. Ya, maka segera lakukan pergantian kapasitornya ya. Oke, kembali saya coba simpulkan ya. Yang pertama, jika mengalami putus, ya maka kemungkinan rusak pada termofius ya, dengan catatan saklar normal. Ya, dan untuk termofius ya dilakukan pergantian sebaiknya ya. Namun jika tidak ingin dilakukan pergantian, boleh sambung langsung. Yang penting perawatannya dijaga, yaitu tidak boleh melambat dan tidak boleh keras ya untuk poros kipasnya. Oke, saya coba langsung melakukan pengujian ulang ya, apakah sudah cepat. Ya, untuk kapasitor sebelumnya sudah mengalami penurunannya sekitar 50% dan sangat cepat ya. Ini posisi kecepatan 1 sudah sangat cepat. Oke, apalagi kecepatan 2 dan 3. Ya, demikian perbaikan kipas angin Mas Pion dengan gejala Miyako ya. Kipas angin Miyako dengan gejala kerusakan mati. Silakan di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.